Salam, salam sejahtera untuk saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 9 ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi." Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, renungan yang sampai pada kita saat ini yaitu berbicara tentang janji Allah dengan Nuh. Ya, sangat menarik saudara-saudara melalui tema ini ataupun topik ini untuk dibicarakan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang pengikut Kristus. Tentu memang ketika kita berbicara tentang janji ini adalah sebuah hal yang bisa dan mampu menarik perhatian kita. Ketika kita berbicara tentang janji, tentu memang ini adalah hal yang sangat-sangat menyenangkan. Karena ketika kita memikirkan sebuah janji ini yang ada di dalam pikiran kita, pasti kita akan meraih ini, kita akan memperoleh ini. Ada sebuah penantian yang kita nantikan untuk meraih janji itu agar boleh kita terima. Tetapi tak dipungkiri juga bahwa di dalam sebuah janji ini ada suatu kelemahan. Sebuah janji tadinya yang dibentuk oleh sesama manusia bisa berujung pada kekecewaan, bisa berujung pada kemarahan, atau mungkin kepada perselisihan. Karena sebuah janji ini cenderung menimbulkan hal itu karena ada keterbatasan sehingga janji itu tidak terpenuhi. Kalau bahasa trendingnya saat ini untuk di kalangan kaum muda itu disebut dengan PHP, pemberi harapan palsu katanya. Tetapi saudara-saudara, melalui renungan ini, Kejadian 9 ini, tidak janji yang seperti itu yang ingin disampaikan kepada kita. Tetapi Allah sendirilah yang membuat janji itu, yang pada dasarnya janji itu tidak menimbulkan sebuah kekecewaan. Mengapa demikian? Karena Allah sendirilah yang membuat janji itu, yang penuh kuasa, yang penuh kekuatan, yang membuat janji itu. Tentu kalau kita melihat nats ini memang nats yang sangat-sangat sering kita dengarkan. Dan kami juga yakin bahwa kita semua pasti sudah tidak asing mendengar kisah Nuh ini, yaitu tentang air bah. Tetapi perlu kita menggali bagaimana sebenarnya latar belakang yang terjadi sehingga janji itu ada. Iya, saudara-saudara sekalian, kisah dalam Kejadian 7 inilah yang merupakan sebuah latar belakang mengapa janji itu ada. Kita dapat membacanya dalam pasal yang ke-7, bahwa di dalam Kejadian pasal yang ke-7 ini kita dapat melihat bagaimana sebuah peristiwa traumatis bagi Nuh sekeluarganya itu dialami mereka. Pasal ini melukiskan bencana yang tiada tara yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Hujan tanpa henti selama 40 hari, badai yang bergelora, bahkan air berkuasa atas bumi selama 150 hari. Mungkin kita bisa membayangkan saudara-saudara bagaimana sebuah perahu yang kecil berada di tengah-tengah amukan badai, di tengah-tengah samudra. Ini sangat-sangatlah menakutkan dan bisa mengguncangkan batin Nuh bahkan keluarga pada masa itu. Itulah
mengapa Allah membuat janji kepada Nuh, kepada keluarganya, bahwa ketakutan-ketakutan yang mereka alami, pengalaman traumatik yang mereka alami sebelumnya, itu tidak akan mereka alami kembali. Itu dapat kita lihat saudara-saudara dalam nats berikutnya. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang janji ini, perjanjian ini dapat kita lihat bagaimana dalam ayat yang ke-9 sampai yang ke-17 ini ada 7 kali muncul istilah perjanjian. Dalam ayat yang ke-11 ada 9, 12, 13, 15, 16 dan juga 17. Tentu pemunculan yang sangat banyak ini menyiratkan ataupun menunjukkan sebuah penegasan. Tentu memang bagi pembaca Alkitab zaman dahulu, istilah perjanjian terdengar lebih serius daripada istilah yang sama didengar oleh orang-orang zaman sekarang. Lebih dalam maknanya, orang-orang zaman dahulu memaknai sebuah perjanjian itu dengan orang-orang yang hidup pada zaman sekarang. Sebuah perjanjian kuno lebih mengikat. Perjanjian itu bukan hanya bersifat legal, melainkan juga bersifat spiritual. Karena ada nama Allah atau nama dewa tertentu yang disertakan sebagai saksi dalam perjanjian tersebut. Kalau kita bahasakan sekarang itu seperti bersumpah, begitu dia saudara-saudara. Kemudian saudara-saudara, dari nats ini juga menarik bahwa kita melihat bagaimana Allah membuat perjanjian itu dengan manusia dan juga kepada tokoh-tokoh dan juga kepada bangsa-bangsa. Inilah yang pada dasarnya kita lihat bagaimana sebuah perjanjian itu dilakukan. Kalau pada dasarnya memang perjanjian itu dilakukan sesama manusia, sesama tokoh dan juga bangsa-bangsa. Tetapi dalam kejadian yang ke-9 ini, Allah bukan hanya menyertakan mereka, tetapi ikut juga bumi dan segala makhluk yang ada di dalamnya. Dapat kita lihat dalam ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Tentu yang menjadi pertanyaan mendasar ialah, mengapa Allah perlu mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian yang demikian? Ternyata saudara, ada yang menjadi alasan utama mengapa hal ini dilakukan oleh Allah. Yang paling utama, Allah ingin menghilangkan ketakutan manusia terhadap badai dan air bah itu. Pengalaman Nuh dan keluarganya adalah pengalaman traumatik, maka Nuh dan keluarganya membutuhkan rasa aman. Jaminan perlindungan dari hukum ilahi ini selaras dengan perlindungan yang sudah ada muncul pada bagian sebelumnya. Allah melindungi manusia dari binatang buas dengan cara memberikan ketakutan dalam diri binatang terhadap manusia. Artinya, manusia diberi kemampuan dan jaminan untuk mengatur binatang. Allah juga memberi perlindungan bagi manusia dari ancaman sesamanya. Disinilah kita melihat mengapa Allah mengikat sebuah perjanjian itu, agar hewan sekalipun tidak berkuasa untuk menyakiti manusia. Saudara-saudara, melalui nats ini juga Allah ingin menjelaskan kepada Nuh dan juga keluarganya bahwa dia bukanlah sosok yang menakutkan. Hukuman yang hebat yang ditimpakan bukan disebabkan oleh kodratnya yang penuh murka, melainkan karena dosa-dosa yang sangat fatal. Sehingga untuk meneguhkan perjanjian ini, Allah memberikan pelangi. Inilah yang menjadi tanda perjanjian Allah dengan Nuh. Menariknya, istilah pelangi ini tidak ada muncul dalam nats ini dikatakan. Tetapi apa yang kita pahami sebagai pelangi merupakan busur ilahi. Busur ilahi itu dapat kita lihat dalam ayat yang ke-9, ayat yang ke-13, 14 dan juga 16. Berdasarkan kisah-kisah mitologis di timur dekat kuno, ada ungkapan seperti ini. Aku akan menaruh busurku di langit.
Apa yang ingin disampaikan melalui perkataan ini? Aku akan menaruh busurku di langit. Bahwa melalui ungkapan ini, Allah telah memutuskan dirinya untuk berhenti berperang. Dia tidak akan menarik lagi busurnya untuk mendatangkan air bah lagi. Lambang inilah yang kita pahami sebagai lambang perdamaian karena kemurahan hati Allah, karena anugerah Allah semata. Oleh karena itulah bahwa pelangi ini yang kita pahami sebagai lambang ataupun tanda perdamaian antara Allah dengan manusia. Ada 3 hal yang menarik dari janji ini, dari karakteristik janji ini, saudara-saudara. Yang pertama yang ingin disampaikan adalah bahwa perjanjian yang dilakukan Allah itu bersifat unilateral. Artinya hanya satu arah, satu pihak. Karena memang pada hakikatnya perjanjian itu dilakukan oleh 2 arah. Artinya yang satu dengan yang satu bersepakat untuk membuat janji. Tetapi di sini tidak. Allah sendiri yang berinisiatif membuat janji itu untuk menyelamatkan manusia dari pengalaman traumatiknya tadi. Kemudian yang kedua ialah perjanjian itu bersifat tanpa syarat. Saudara-saudara, memang kalau kita melihat di dalam kehidupan kita bahwa memang pada dasarnya janji itu selalu disertai dengan syarat. Mengapa demikian? Karena memang akan ada kemungkinan bahwa seseorang itu ingkar dari perjanjian itu, sehingga perlu dibuat syarat tertentu yang menjadi sebuah jaminan. Kemudian yang ketiga ialah perjanjian itu bersifat permanen. Ya, ini menarik. Perjanjian itu bersifat permanen. Pada umumnya sebuah perjanjian itu bisa batal. Itulah pada umumnya. Atau tidak sah apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan yang telah dibuat di dalamnya. Jadi intinya tidak semua perjanjian itu bersifat permanen. Tetapi tidak demikian halnya dengan janji yang diberikan Allah dengan kita saat ini melalui Nuh. Tapi janji itu bersifat permanen. Perjanjian ini untuk Nuh dan juga keturunannya, dan perjanjian ini turun-temurun sampai selama-lamanya. Itu dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-12. Tentu memang kalau kita merenungkan kebenaran firman ini sangat-sangat menguatkan sekali, apalagi kita yang berada saat ini di dalam sebuah pergumulan yang berat. Mari melalui renungan ini supaya kita semakin dikuatkan, semakin diteguhkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebagaimana lirik lagu yang mengatakan, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai harganya. Itulah saudara-saudara yang menjadi renungan bagi kita. Semoga melalui renungan ini kita semakin dikuatkan, kita semakin diteguhkan melewati badai kehidupan. Bersama Tuhan kita mampu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan yang menguatkan serta menuntun kami di dalam memahami dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Bahwa benar Tuhan ada pelangi sehabis hujan, ada sukacita sesudah kami mengalami penderitaan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau turut hadir di dalam pergumulan kami, dan Tuhan tetap melawat kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Melalui Kristus Yesus kami berdoa. Amin.